Untuk menciptakan keseimbangan sosial, maka perlu ada kritik sosial. Salah satu bentuk kritik sosial itu adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa MUI TV Sulawesi Selatan, dimanapun saja berada, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin membangun masyarakat terbaik, masyarakat madani, maka pondasinya adalah iman dan takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhatnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami, kata Allah, akan mengeluarkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Kadang-kadang dalam kehidupan masyarakat kita bukan kekurangan orang-orang yang pintar. Kita cuma kekurangan orang-orang yang bertakwa. Kita bukan kekurangan orang-orang yang pintar. Kita hanya kekurangan orang-orang yang jujur. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada, dan Allah maha melihat setiap yang kamu kerjakan. Ada orang melanggar rambu lalu lintas di jalan raya. Lampu merah menyala, dia lewat saja. Wajar ditangkap sama petugas. Petugasnya bertanya, "Kamu tidak lihat ada lampu merah menyala?" Dia jawab, "Lampu merahnya saya lihat, Pak, tapi saya tidak lihat kalau ada bapak polisi." Ada orang, setiap maganya berbuah selalu ada yang curi. Setiap maganya berbuah selalu ada yang curi. Saking jengkelnya, dia ambil kertas selembar, lalu dia tempel di pohon mangganya. Lalu di kertas itu dia buat tulisan besar-besar, "Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini." Dengan harapan tidak ada lagi yang berani mencuri mangganya. Keesokan harinya dia datang, ternyata mangganya tetap dicuri. Tulisannya sudah ada tambahannya lagi di bawah. "Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini, tapi Tuhan tidak akan bilang siapa-siapa." Orang yang bertakwa adalah orang yang ada petugas atau tidak ada petugas, ada pengawas atau tidak ada pengawas, ia selalu merasa setiap gerak-geriknya senantiasa diawasi oleh Allah. Untuk membangun masyarakat madani, pondasinya adalah iman dan takwa. Dan salah satu penopang masyarakat madani itu adalah apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam kajian akademik ada istilah social equilibrium atau keseimbangan sosial. Untuk menciptakan keseimbangan sosial, maka perlu ada kritik sosial. Salah satu bentuk kritik sosial itu adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi, harus ada orang atau sekelompok orang yang menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Meskipun kita diperintahkan untuk berdakwah, meskipun kita diperintahkan untuk menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, tetapi berdakwah itu ada adabnya, ada etikanya. Niat yang baik harus disertai dengan cara yang tepat. Ada seorang anak melihat bapaknya sedang tidur pulas. Seekor nyamuk hinggap di pipi ayahnya. Muncul perasaan sang anak mau berbuat baik, menolong bapaknya. Dia mau usir nyamuk itu. Dia ambil batu baterai, dia lemparkan ke wajah bapaknya. Nyamuknya terbang, tetapi wajah bapaknya babak belur. Jadi niat yang baik harus disertai dengan cara yang benar, cara yang tepat.
berdakwah, niatnya baik. Tetapi harus ada manhaj, harus ada cara yang baik. Sehingga di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, dengan pelajaran yang baik, dan bertukar pendapatlah dengan cara yang baik. Jadi dakwah itu bijak, bukan menghujat. Dakwah itu menyentuh, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Pada suatu ketika Rasul didatangi oleh seseorang, orang itu bertanya, "Ya Rasul, di mana Allah?" Rasul menjawab, "Allah itu ada di atas langit." Tidak lama kemudian orang kedua datang bertanya, "Ya Rasul, di mana Allah?" Rasul menjawab, "Allah itu lebih dekat dari urat lehermu." Pertanyaannya sama, kenapa Rasul memberikan jawaban yang berbeda? Karena Rasul adalah orang yang sangat bijak dalam berdakwah. Dia sesuaikan pesan-pesan dakwahnya dengan mad'u, audiens, orang yang dihadapi. Orang pertama yang bertanya orang awam. Orang awam taunya Allah itu ada di atas langit. Karena kalau berdoa menghadap ke langit. Orang kedua yang bertanya adalah orang yang pengetahuan Islamnya sudah mendalam. Sehingga jawaban Rasul, Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi Rasul menyesuaikan pesan-pesan dakwahnya dengan siapa yang beliau hadapi. Itu sebab Nabi bersabda, "Khatibun nasa ala kadri ukulihim." Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Jadi berdakwah itu jangan berbisik kepada orang tuli dan jangan tersenyum kepada orang buta. Jadi berdakwah itu bijak. Harus menyesuaikan pesan-pesan dakwah dengan mad'u jamaah yang dihadapi. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa mensyiarkan Islam, mendakwahkan Islam dengan cara yang bijak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.